adik-adik yang saya cintai sebagai selamat pagi. Baik adik-adik, untuk meramaikan atau mensukseskan kegiatan pagi ini, saya berharap yang di belakang diisi yang depan. Ayo, tidak usah malu-malu, ini diisi yang depan dulu. Kita tertibkan dulu pelan. Ayo deh, tidak apa-apa. Tidak usah malu-malu, niat untuk kebaikan kita, ya. Sebelum kita berlanjut tentang materi tentang kenakalan remaja, terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Saya Kompol Munadi, SHMH dari Bimas Polda Sumatera Utara, didampingi oleh Pak Samsul Alidin, Pak Samsul Harap, Ibda. Tentunya kemarin kami juga menyampaikan amanat atau mandat dari Bapak Kapolda Sumatera Utara bagaimana menyiasati yang akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian, contohnya kenakalan remaja ini. Di antaranya ada nanti merebaknya penyalahgunaan narkoba, kemudian ada nanti tawuran siswa, ada lagi nanti seks bebas. Nah ini bahaya. Kemudian ada cyberbullying. Ini tidak bisa sembarangan adik-adik. Ini harus disampaikan betul karena kita bicara proses hukum. Nah, untuk membuka awal ini nanti materi akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bapak Ibda Harhab, dan silakan disimak. Nanti ada sesi tanya jawab, silakan tanyakan. Anda tidak usah malu, kami duluan muda, ya. Yang di belakang jangan berani di belakang, silakan di depan. Kita harus punya nyali, ya. Saya yakin dan percaya ada ini ada yang pengen jadi polisi. Ada nggak ini? Yang ingin jadi polisi cuma angkat tangan. Nggak usah malu, nggak usah lihat belakang, ya. Itu kalau istilah kalau di sekolah berani di belakang itu orang jelimus, berani di belakang, ya. Lihat depan. Yang ingin jadi polisi, ayo saya bantu caranya, ya. Bukan kayak dulu lagi. Maka tertibkan diri kita dulu. Waktu yang sangat mepet ini perhatikan, tidak ada istilah nanti ada tidur. Hanya 1 jam nanti acaranya ini. Baik, itu aja untuk tindak lanjutnya Pak Harap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang dicintai, yang disayangi, yang dibanggakan, yang diharapkan negara. Ya, kenapa begitu? Kalian adalah anak-anak yang diharapkan mengganti ke depan posisi kami. Ya, kalian adalah generasi emas. Tapi ingat, sukses itu bukan instan. Kalau tidak awal dari nol, belajar, giat, ya, sukses itu bukan gampang. Dan dasar apa? Harus belajar, tekun, giat. Aturan sekolah ikuti, nasihat orang tua dengar. Apa peraturan sekolah taati, dan di siswa ada kelas. Jadi semua ada aturannya. Makanya kami dari Dimas ada program Bapak Kapolda, karena terlalu banyak anak-anak SMA, kita bilang anak-anak sebaya adik-adik yang sudah terindikasi, yang mulai mengarah ke nakal remaja, yang mengakibatkan kerugian kepada diri kalian, ya, kepada kalian, bukan kepada kami, bukan kepada guru, kepada kalian khususnya, terutama orang tua. Harapan orang tua kalian tiba-tiba kena kenakalan remaja, terakhir cita-cita kalian tidak tercapai. Alangkah
sininya orang tua dan alangkah capeknya guru, bapak guru untuk mendidik kalian. Ya, makanya Kapolda seluruh Sumatera Utara disarankan kami seluruh untuk sosialisasi kenakalan remaja, masalah narkoba, geng motor, ya. Nanti kita makan sesuatu, ya. Itu untuk kalian. Kami hanya menghimbau, ingat, kami hanya menghimbau, ya. Sekarang lagi ada program dari Mabes Polri, ingat, kalian ini ada kelas 3 ya. Kelas 3 ini? Ya. Ingat ya, program Mabes Polri seluruh Indonesia online. Apabila kalian salah satu mengikuti yang kita terangkan nanti, kalian bakal bisa tidak kemana-mana. Ingat, SKCK-nya bakal muncul di kepolisian, di belakangnya pernah mengikuti tindak pidana. Apa mau kalian begitu? Makanya sekarang wanti-wanti Kapolda begitu, ya. Di sekolah belajar, pulang sekolah belum sampai ke rumah ternyata jumpa kawan. Orang tua kalian rupanya sudah di kantor, boleh? Kenapa? Kenakalan remaja, nggak tahu pergaulan kemana. Itu hindari yang tidak perlu kalau merugikan kepada kalian. Ya, yuk Pak. Ya, dengan judul kita adalah kenakalan remaja. Kira-kira di situ sudah bisa kalian bayangkan apa kenakalan remaja? Bisa? Kita jelaskan sendiri ya. Oke, kita next ada berarti penyebab kenakalan remaja itu apa? Faktor internal. Apa faktor internal kira-kira? Hah? Dari dalam diri. Apa itu contohnya dari dalam sendiri? Kita bertanya kepada kalian, kita bertanya kepada kami. Berarti kalian sendiri jawab dari diri sendiri. Berarti kira-kira ada jawabannya. Apa? Berdiri. Yang berdiri. Apa? Ada lagi. Nah, berdiri apa? Ya, bawa. Jadi kalau kita itu biar apa gitu ya? Faktor internal dari dalam diri sendiri, contohnya kurang dekat dengan Allah atau dengan Tuhan Yang Maha Esa. Goyahnya rasa konsisten diri sendiri sehingga kita pengen mencoba hal-hal yang menyangkut kenakalan remaja. Ingin mencoba hal-hal yang belum kita tahu. Ini kira-kira sudah connect ya. Connect artinya faktor internal. Jadi kepingin kalian itu mencoba sesuatu yang belum tahu sebab akibat kepada kalian. Ya, resikonya apa gitu. Ya. Nah, salah satu faktor internal. Terus faktor eksternal itu kira-kira apa? Ya berdiri. Kalau ngomong harus berdiri. Ya, berdiri ya. Faktor eksternal itu apa? Faktor ya, eksternal itu apa? Coba. Berdiri. Lagi. Jangan cepat menghayal, dengar. Faktor eksternal atau berada di dalam lingkungan yang tidak baik dan tidak bagus. Maka daripada itu kita bagus-bagus memilih teman, daripada itu baiknya itu kita berteman dengan orang lain, tidak mengikuti hal-hal yang buruk. Pelan. Jadi apapun ceritanya, apapun kalian jawab berarti kalian berani, walaupun salah. Namanya kita Coba. apa? Siap. Tapi tujuan kami adalah membenarkan kalau salah. Ya, berarti kita satu penelitian jelas. Berarti termasuk lingkungan kita. Lingkungan kita contohnya masyarakat. Ya banyak orang yang tidak betul, mungkin pengaruh. Ya makanya kalau bisa dihindari.
dijauhi ya. Nggak usah diikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan masalah sekolah. Ingat waktu jam berapa pulang, jam berapa masih ingat. Terus keluarga itu termasuk faktor eksternal, keluarga, orang tua, teman, lingkungan sosial. Kenapa keluarga? Apa kira-kira pengaruh keluarga? Ya, kasih ya. Hah? Kenapa keluarga? Karena kayak seperti kayak ayah atau mama itu melalaikan dan kurang perhatian atau menjaga anaknya, Pak. Sehingga anaknya itu bebas saja mengikuti apa-apa. Baru nggak dikasih jadwal untuk kegiatan di rumah, Pak. Jadwal kegiatan untuk kayak bersihkan rumah, ya lain-lain lah, Pak. Kurang. Terus, Pak. Jadi, artinya kurangnya perhatian dari ya kita nggak salahkan orang tua mungkin kalian juga harus sama, tapi faktornya keluarga itu ada. Kenapa? Kurangnya perhatian keluarga orang tua. Kenapa? Mungkin bagi kerja pulang malam itu makanya kalian diajak untuk dewasa. Kalau bapak pagi pulang malam berarti kalian sebagai pelajar ingat apa kewajiban kalian, apa kewajiban pelajar? Nah, terus teman apa teman? Oh, berarti termasuk faktor dari teman yang tidak benar, yang untuk tidak ikut. Lingkungan sosial, berarti lingkungan sosial itu adalah apa? Apa lingkungan sosial? Ya apa? Kamu harus dijelasin pada iya. Next, jenis kenakalan remaja. Ada yang senyum lewat di sini? Ada yang senyum? Jenis kenakalan remaja. Satu, penyalahgunaan narkoba. Ya, berarti termasuk jenis kenakalan remaja. Kenapa? Makanya tadi kepingin mau coba tapi tidak tahu akibat. Ya, ingin tahu. Terus seks bebas. Seks bebas berarti pergaulan. Berarti salah satu tuh ya. Ya betul. Akibatnya hadir di luar negeri. Tapi awalnya dari mana? Dari pandangan pertama. Berarti faktor-faktor dari lihat, gerak. Pandangan pertama, kerja PR, cita-cita, berarti dari jalan-jalan, pulang. Ya, makanya adalah seks bebas. Tawuran antar pelajar. Ini tawuran kita sudah pernah dengar ya, sama sekolah berkelahi. Padahal sebagai murid seharusnya untuk belajar jadi tawuran, bawa parang, bawa tewak, kan? Seharusnya bukan kalian lakukan. Kenapa? Karena pengaruh tadi sosial tadi juga. Karena rame-rame, si anu ikut, ayo ikut. Pada saat dijaga polisi di polsek, yang rugi siapa? Hah? Yang rugi siapa? Terutama kalian, orang tua mungkin mau cakap berapa umurnya, kalian masa depan hancur, enggak? Pada saat tamat SMA mau kemana-mana, ngurus SKCK, di blacklist. Siapa yang mau gitu? Ada yang mau? Ada yang mau gitu?
tidak mau. Makanya jauhi namanya kenakalan remaja yang dilarang undang-undang. Cyberbullying, apa sih cyberbullying? Jenis perilaku yang melakukan pada orang lain yang beresiko sama dia, Pak. Ya, agak ini apa ini agak aktif mantap. Ya, apa? Bullying. Bullying. Ada pendidikan. Ya, mana Pak? Masih di kawan-kawan. Bullying itu adalah sejenis tingkah laku perilaku kita yang dapat merusak orang-orang yang di sekitar kita. Bullying itu ada verbal, ada secara fisik, dan masih banyak jenis-jenis bullying. Contohnya, kita menghina fisik seseorang bisa membuat dia insecure, bisa membuat dia merasa nggak percaya diri, nggak pede, sehingga kita mengurangi rasa kepercayaan diri di dalam diri dia. Ya, tepuk tangan. Mengakibatkan orang itu kurang percaya diri dan malu karena kita selalu sekarang apa? Meja ya, apa? Apa nih? Hah? Iya, semuanya segala macam. Saya dia kegiatan dia sekali-kali tidak percaya pada diri dia. Karena selalu terjadi orang cakap jelek kali loh, yang kaki kau hitam kan itu, betul Pak? Betul kan? Itu salah satu contoh. Tapi kalau kalian diganteng kali kalau Pak, kan? Coba aku dari sini dulu, bikin aku dari sini dulu ngomongnya. Apa itu narkoba? Ya, jadi. Iya, salah satu siapa? Coba boleh. Apa itu narkoba? Yang tahu aja, yang tahu. Bukan saya tunjukkan. Yang tahu. Coba. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Narkoba itu apa? Ya, bagus. Ya. Ini langsung live ini. Ya Bu ya. Narkoba itu adalah penyalahgunaan obat-obatan yang bisa merusak organ-organ tubuh. Terus lagi. Ada yang pas? Apa narkoba itu? Di situ tadi boleh saudara. Apa tadi? Narkotika dan bahan aditif. Terus itu adalah singkatan dari narkoba ya. Tapi narkotika bahan adanya. Bahan dan bukan tergolong makanan ketika diminum bisa benar bisa mengakibatkan fungsi interbukan yang lain rusak. Ya, contohnya ya ini macam-macam narkoba. Ya, macam-macam narkoba termasuk adalah ganja. Ya, ganja. Ya, ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Apa ada yang tahu? Ada pernah cium? Ada pernah pegang? Ada pernah lihat? Hah? Ada? Mudah-mudahan pernah lihat tapi tidak pernah mencicip. Kalian harus tahu bentuknya, tapi tidak perlu mencicip atau mencoba, cuma tahu akibat dan apa risikonya. Ya, ya. Berarti ganja adalah suatu tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat-zat yang berbahaya, tidak? Ya. Jadi saya bilang boleh mengenal tapi tidak mencicip. Berarti kalau kenal narkoba adalah dilarang, berarti segera dijauhi ya. Terus heroin ini adalah
suatu diskotika yang bisa dimakamkan secara medis sebagai sebagai nyeri. Narkotika ini bisa dipakai tapi dengan syarat apa? Ada batas normalnya. Harus ada persetujuan medis ya. Jadi makanya kadang kita ini Pak resep dokter sudah pakai sendiri, berarti itu termasuk penyalahan. Karena ini adalah heroin adalah salah satu obat sebagai medis penyerah nyeri. Umpamanya mau operasi harus suntikan dulu dibius dengan terasa. Itu secara medis dibolehkan ya. Tapi pada kalian tidak dibolehkan. Kan? Tapi secara medis bisa dipergunakan untuk pengobatan. Lanjut. Ekstasi. Ekstasi adalah sebuah pil, bukan pil cacing ya, bukan cacing, bukan. Pil ya. Ekstasi adalah satu jenis narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ya, salah satu yang banyak digunakan di Indonesia. Mudah-mudahan yang tadi belum pernah menagih, ya, mudah-mudahan. Tapi kalau pernah, ingat, itu bakal tidak akan hilang kalau dicek kebersihan darah kalian. Betul? Betul? Kalaupun nanti dicek, kalau nggak dapat darah, dicek dari rambut. Sampai kapan pun tidak apa kalian mau catatan itu sampai kalian mau mencari kerjaan tetap dekat itu? Makanya dijauhi, ingat masa depan di tangan kalian terbuka. Makanya saya bilang tadi sukses itu bukan gampang. Sukses itu dari awal, dari nol. Berarti harus belajar bagus Pak. Terus tengoknya orang sukses enak, tapi dia belajar dari nol, dari kalian juga. Mungkin diantarkan nanti bisa jadi anggota menteri, betul nggak? Bisa jadi nanti Akpol, bisa nanti Akmil, bisa nanti Peragawati, betul? Tapi itu semua kan nanti dipergunakan waktu mau ngurus SKJK di polisi pasti muncul. Apa tindakan kalian selama ini? Makanya kami dari Akpola telah wanti-wanti jauhi kenakalan remaja. Lanjut. Dan berbahaya. Ini judul di antara ini semua sudah pernah miras, rokok, dan lem. Apa yang miras? Miras apa? Minuman ke? Pada saat tahun baru pasti ada minum anggur jalan-jalan ke mana? Pesta, naik kereta pula, betul? Kan? Tapi saran kami itu jangan, itu salah. Ya, boleh berkawan naik kereta, peraturan lalu lintas diikuti, tapi namanya yang itu zat berbahaya. Tidak boleh. Rokok? Tidak merokok? Jujur saya kasih 100.000. Kepala sekolah ada? Kepala sekolah? Kepala sekolah kan? Jujur. Tidak merokok. Hah? Nah, kalau sekolah boleh anak-anak merokok? Siapa yang merokok? Jujur. Berarti tidak ada yang merokok. Tapi kalau saya cek, saya bisa masuk ke merokok.
Oke, karena itu termasuk mengganggu aktivitas apa ini? Ya. Apa saja dapat narkoba? Ya, itu tadi. Kerusakan fisik. Ya, apa itu kerusakan fisik? Ya. Ya. Badan kurus. Bukan. Lalu bukan karena kurus selalu terkena narkoba enggak. Nah, itu salah fisik kan. Ya. Ya. Bukan. Kerusakan fisik salah satu adalah bentuk fisiknya, ibaratnya selama ini pagi bangun pagi cepat, segar, tiba-tiba bangun pagi tidak bangun. Kenapa? Karena Ada virusnya. masih ada. Nah, ini bisa, betul ya. Ya, berarti merusak fisik. Overdosis akibatnya adalah mana? Balikpapan. Apa Balikpapan? Apa? Tinggal di lahir. Ya, dapat kesalahan narkoba. Ya, kita tidak mengawal tadi untuk kesalahan narkoba. Perilaku menyimpang. Apa perilaku menyimpang itu? Jadi, perilaku menyimpang apa? Berarti tingkah lakunya sudah tidak terkendali, tidak ada malu. Masyarakat mulut sudah apa? Kempotkan, ya, ada mana? Kenapa? Ada kan? Nah, ya, tapi biasanya orang-orang OKP, ya, BP. Ada sih yang berkawan dengan OKP, Pak Mas? Ada? OKP, BP, ada? Tidak? Ah? Jangan ya? Karena itu adalah pergaulan yang tidak baik. Kecuali kita bersama SMA silakan. Kalau masih belajar, jangan dicoba-coba bergaul dengan yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Kepentingan untuk belajar, ya. Apa bagi orang tua? Ya, usaha baik keluarga. Kenapa usaha baik keluarga? Jelas. Karena siapa? Si Bintang tahu keluarga ini, Bintang itu banyak begini. Dengar begitu orang tua malu gak? Malu Pak Ya, Soerman. itu salah satu orang tua malu. Ya, Orang tua di depan. merusak hubungan kasih sayang antar anggota keluar. Apa? Dari mana? Oke, dari maling. Mungkin menghilangkan kepercayaan. Ya, menghilangkan kepercayaan kepada lingkungan. Tetap sama tidak, ya. Kerusakan mental. Apa itu mental? Ya. Hah? Ya, halusinasi, gangguan panik, gangguan kecemasan, selalu merasa ketakutan, selalu merasa dicap. Itu polisi, padahal bukan polisi. Udah tinggi kali mungkin ya. Ya. Kenapa kan tinggi kali? Kenapa tahu berarti ya? Udah pernah tinggi kali. Kenapa ketawa? Nyambung soalnya kalau bilang saya tinggi kali, kenapa ketawa kira-kira? Berarti masih tinggi lagi. Perasaan mau ditimpa orang itu polis, padahal bukan polis. Itulah dalam zaman kehidupan kenal. Coba ini kita taruh matanya. Ya, pertama, mari kita sama-sama baca kuat-kuat, karena cara mengatasi apa tadi?
Ya, sekarang sama-sama kita baca, biar tahu cara mengatasinya. Ya, salah satu berdiri, coba berdiri. Sama-sama ucapkan cara mengatasi narkoba tadi. Cara mengatasi narkoba pertama, Ya, sama-sama. Ya, ada partnernya nih. Ya, biar tahu. cara mengatasi narkoba pertama, tingkatkan keimanan dengan selalu mengingat Tuhan. Pertama, tingkatkan keimanan dengan selalu mengingat Tuhan yang Maha Esa. Sering-sering datangi tempat ibadah masing-masing. Perbanyak doa. Minta perlindungan kepada Tuhan. Keras, berarti cara itu adalah dari diri kita sendiri, terutama kepada yang masing-masing ya. Manusia harus bisa memilih teman yang baik dan menghindari teman yang dapat menyeret ke dalam bahaya. Keras, itu yang kedua. Berarti sudah kita baca masing-masing cara mengatasinya, sudah terbaca. Tinggal kalian pelajari dan pahami. Yang ketiga, bisa hidup di lingkungan positif agar kita menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang positif. Diperbolehkan tadi apa? Agama, ya. Jadi kan kita dari awal tadi sudah, lalu tingkatkan keimanan. Tapi sekdebas itu adalah begini, biar nggak terjadi itu berarti salah tingkatkan kepada apa? Kepada diri kita, kepada sang pencipta. Ya, lanjut. Ya, dampak sekdebas pada remaja. Ya, ini semua kan sudah dipelajari teman. Di dampak-dampaknya kalau seks bebas pada remaja kepada kalian remaja masih di bawah, belum dikatakan dewasa, masih remaja, belum tahu akibat resiko. Mungkin ini resikonya kalau kalian melaksanakan yang seks bebas, resikonya ini apa? Ambil keluar nikah berarti putus sekolah. Masa depan hancur. Tidak jumpa dengan kawan yang bisa jadi balik pak. Apa itu? Innalillahi. Terus apa lagi? Kaki penyakit selalu dijauhi orang. Kalau tahu orang yang terjadi itu pasti orang menjauh dia. Tapi kerjaan akibat dari seperti ya. Di sekolah baru belajar, tidak percaya diri, terakhir depresi, tidak ada merasa percaya diri, terakhir nah bantu diri, saya juga diri, cara menghindari berteman bebas, ya. Dengan cara menghindari berteman bebas, salah satu berteman bebas terjadi, ya. Pada zaman kalian remaja biasa tua pandangan berhak berlanjut dengan kena terlahir tidak ada aturan yang diingat. Makanya terjadi pergaulan yang tidak bagus. Ya, cara menghindari bebas, mencari kegiatan atau aktivitas baru sehingga dapat menemukan kepuasan. Berarti